Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengulas kisi-kisi untuk ujian tengah semester atau UTS mata kuliah bahasa Arab. Oke, yang pertama untuk mata kuliah untuk UTS ini ya, untuk waktu itu hari tanggalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan atau jadwal yang sudah disepakati. Nanti ada yang sesuai dengan jadwal perkuliahan, ya, ada juga ya, yang jadwal UTS-nya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ya, waktu pengerjaan ujiannya itu, ya, waktu pengerjaan UTS itu kurang lebih 45 sampai 60 menit. 45 sampai 60 menit. Kemudian materi yang akan diujikan dalam UTS ini yaitu ada dua. Yang pertama pemahaman teks, yang kedua pengetahuan qawaid. Untuk pemahaman teks yang akan diujikan dua materi, dua tema, yaitu tentang Jami'ah Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan As-Salatu fil Islam. Jadi hanya dua materi saja untuk pemahaman teksnya. Kemudian untuk pengetahuan qawaidnya ada materi tentang al-kalimah wa anwa'uha, itu ada isim, fi'il dan huruf. Kemudian ada jumlah wa anwa'uha, ada jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kemudian ada al-ismu bin nadri ilal adad, ada mufrad, musanna, jama'. Al-ismu bin nadri ila naw, mudzakkar muannas. Al-ismu bin nadri ila ta'yin, nakirah dengan ma'rifat. Jadi materinya ya, dua materi ini, pemahaman teks dan pengetahuan qawaid, yaitu tentang pemahaman teksnya tentang Jami'ah Sunan Gunung Jati dan As-Shalah fil Islam. Silakan untuk kawan-kawan pahami, pelajari dua materi ini ya, dengan baik dan benar, kosakatanya, pemahaman kalimat atau teksnya. Kemudian kawan-kawan juga pahaminya lebih kepada aplikasinya, ya, pengaplikasian atau penggunaan dalam kalimat tentang qawaid. Jadi tidak akan ditanyakan apa itu kalimat, apa itu jumlah, atau apa itu mufrad, tidak. Tapi lebih kepada aplikasinya. Kemudian media untuk ujian atau UTS kali ini saya coba akan menggunakan media kuisis. Silakan kawan-kawan search saja apa itu media kuisis atau seperti apa. Yang jelas yang perlu diperhatikan untuk media kuisis ini, persiapkan kuota dan jaringan atau sinyalnya. Pastikan kuota memadai dan jaringan atau sinyalnya bagus, dikarenakan ujian dibatasi hanya satu kali login ke kuisisnya. Nanti kuisis untuk settingan kuisisnya saya batasi hanya bisa masuk satu kali. Jadi ketika sedang ujian atau sedang pelaksanaan ujian, misalnya kawan-kawan kuotanya habis atau jaringannya terganggu, ya, karena misalnya naik turun jaringannya terganggu, kemudian terputus dari kuisis, ya sudah tidak bisa bergabung lagi. Tidak bisa bergabung lagi ke kuisis, makanya dibatasi satu kali. Kemudian bentuk soal ada dua, tapi ya, masih walaupun dua tetap yang pertama pilihan ganda, yang kedua kotak centang. Kalau pilihan ganda itu kan hanya memilih
satu di antara pilihan yang ada. Jawaban yang benarnya itu hanya ada satu di antara pilihan yang ada. Nah, misalnya pilihannya A, B, C, D, maka hanya satu di antara A, B, C, atau D. Sedangkan kotak centang itu jawabannya bisa lebih daripada satu. Contoh misalkan di sini Ahmad yadhabu ilal jami'ah bisayyarah. Ada kalimat ini. Kemudian pertanyaannya al-kalimat allati tadullu 'alal ismi hiya ya kan kata-kata yang masuk dalam kategori isim ya kan berarti kan kata isim itu kan lebih daripada satu kan di sini. Ya, maka tinggal dipilih mana yang masuk ke dalam isim. Oh, ini Ahmad al-jami'ah dengan as-sayyarah. Baru betul jawabannya. Dan tidak bisa kotak centang ini misalnya jawabannya hanya Ahmad saja, ya kan? Maka itu pun kurang tepat. Atau misalnya jawabannya hanya Ahmad dengan al-jami'ah, hanya dua, maka tidak kurang tepat juga. Jadi kalau kotak centang semuanya yang ditanyakan, kalau ini kan yang ditanyakan yang masuk dalam kategori isim, maka semuanya harus dicentang yang masuk yang dalam pilihannya ini yang masuk dalam kategori isim yang mana. Berarti ada Ahmad, al-jami'ah, ya, as-sayyarah, atau ketiga-tiganya harus dijawab, dicentang. Baru jawabannya betul. Ya, untuk pilihan ganda, yang diujikan itu terkait pemahaman kosakata, pemahaman kalimat, pemahaman teks, dan pemahaman kawaid. Itu untuk bentuk soalnya, jadi dua pilihan ganda, yang mana ya tahu sendiri kan kalau pilihan ganda ya jawabannya hanya ada satu di antara pilihan yang ada. Kemudian kotak centang ya jawabannya bisa lebih dari satu sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, semuanya harus dicentang, harus dipilih. Kemudian ada contoh soal. Ada contoh soal sini. Yang pertama, misalnya nanti bentuk soalnya seperti ini. Ya, contoh soalnya misalnya makna li kalimah membaca hiya, berarti di antara empat pilihan ini ya, qara'a Ahmad al-Quran al-Masjid, ya, mana di antara empat pilihan ini yang memiliki makna membaca. Ya, jawabannya adalah qara'a. Kemudian yang kedua, al-jumlah allati fiha kalimah ya, tadullu ala makna mahasiswa hiya. Jadi kalau pertama dia langsung ya to the point, kata yang memiliki makna membaca apa. Ya, sedangkan yang kedua ya, untuk yang contoh soal yang kedua ini dia tidak langsung to the point, tapi dicari di dalam kalimat tersebut ada tidak kata yang artinya mahasiswa. Contoh misalnya ini ada pilihan qara al-muslim al-Quran. Ada al-ustad dakhala al-fasla. Ada dhahaba at-talib ilal jami'ah. Kemudian hadhihi jami'ah wasailuha kafiyah. Nah, di antara empat kalimat ini, empat jumlah ini, mana yang di dalamnya ada kata yang memiliki makna mahasiswa? Ya, maka jawabannya yang ini. Kenapa? Karena ada kata at-talib. At-talib maknanya adalah mahasiswa. Kemudian yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua. Kalau kedua dia bertanya tentang makna kata, sedangkan yang ketiga dia bertanya tentang yang memiliki kategori tertentu. Contoh al-jumlah allati fiha al-harfu hiya, ya, kalimat yang di dalamnya terdapat al-harfu huruf. Ya. Al-kalimah ya kata dalam bahasa Arab itu kan ada isim, fi'il, dan huruf ya. Di antara empat kalimat atau empat jumlah ini, mana yang di dalamnya terdapat ya, kata yang memiliki kategori huruf. Qara al-muslim al-Quran, al-ustad dakhala al-fasla, dhahaba at-talib ilal jami'ah, hadhihi jami'ah wasailuha kafiyah. Mana di antara empat kalimat ini yang di dalamnya terdapat ya, al-harfu. Ya, maka jawabannya adalah ini. Kenapa? Karena ada kata ila. Sedangkan yang lain kan tidak ada huruf di antara kalimatnya. Kemudian
Ya, kemudian contoh soal selanjutnya. Nah, kalau ini pemahaman teks, nah, di sini ada kalimat atau teks, nanti bisa berupa teks. Dhahaba at-talib wal ustad ilal jami'ah wa hadhihi sorry. Dhahaba at-talib wal ustad ilal jami'ah wa hadhihi al-jami'ah wasailuha kafiyah. Jadi bawahnya ada pertanyaan. Ini pertanyaannya, man dhahaba ilal jami'ah? Siapa yang pergi ke kampus? Maka jawabannya lihat kepada teks di atasnya. Apakah wasail, at-talib, al-ustad, atau at-talib wal ustad? Ya, maka jawabannya at-talib wal ustad. Dan di sini dhahaba at-talib wal ustad ilal jami'ah. Ini berbentuk pemahaman teks berupa pertanyaan. Kemudian lagi contoh soalnya. Ya, ini kalau yang ini contoh soal berbentuk pemahaman kalimat. Di sini ada sebuah kalimat. Ghadan sayadhabu Ahmad ila al-jami'ah wal yawm yadhabu ma'a abihi ila suq al-markazi. Kurang ya. Nah, kalimat ini ya yang bisa dipahami dari kalimat ini atau pemahaman ya penjelasan atau terjemah yang tepat daripada kalimat ini adalah yang mana? Yang alif, ba, jim atau dal. Ya, maka jawabannya adalah yang alif. Ahmad pergi ke kampus besok dan hari ini ia akan pergi bersama ayahnya ke mall. Harus jeli, bisa dipahami ya, kalimat ini ya, maknanya seperti apa. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya ini kebalikannya dari tadi soal yang sebelumnya. Kalau yang ini kan dia ditanya pemahaman tentang sebuah al-jumlah. Kalau ini mana kalimat ya yang memiliki makna ini. Kalimat yang menjelaskan bahwa ini adalah universitas yang sarananya memadai. Nah, mana kalimat yang memiliki makna atau pemahaman ini? Apakah qara al-muslim al-Quran atau al-ustad dakhala al-fasla dhahaba at-talib ila jami'ah atau hadhihi jami'ah wasailuha kafiyah. Mana kira-kira yang tepat? Maka jawabannya adalah ini karena dia yang mewakili daripada kalimat ini. Kemudian contoh soal terakhir ada, nah ini tadi berbentuk kotak centang, ya, artinya jawabannya lebih daripada satu. Contoh ini. Ahmad yadhabu ilal jami'ah bisayyarah. Ada kalimat ini. Pertanyaannya, al-kalimat allati tadullu 'ala al-ismi hiya, kata-kata yang masuk ke dalam kategori isim yang mana? Ahmad, al-jami'ah, dengan as-sayyarah. Kemudian contoh soal selanjutnya. Di sini ada sama kalimatnya Ahmad yadhabu ila jami'ah bisayyarah. Al-kalimat allati tadullu 'ala ismil muannas. Nah, ini harus perhatikan. Kalau tadi dia bertanya tentang isim yang masuk ke dalam kategori isim yang mana saja di antara pilihan ini. Tapi sedangkan yang ini soal yang selanjutnya, contoh soalnya al-kalimat allati tadullu 'ala al-ismul muannas. Isim muannas. Jadi yang ditanya adalah ismul muannas. Mana kira-kira yang masuk dalam kategori isim ya, tapi dia isim muannas. Kalau isim muannas berarti isim mudzakkar tidak masuk. Maka jawabannya al-jami'ah dengan as-sayyarah. Jadi kalau dijawab Ahmadnya juga dijawab, maka jawabannya salah. Jawabannya salah. Atau hanya menjawab as-sayyarah saja juga salah. Harus as-sayyarah dengan al-jami'ah. Ya, harus semua yang mencakup dalam apa yang ditanyakan. Nah, kemudian bagaimana membedakan soal dia pilihan ganda atau kotak centang? Di sini kita coba lihat contoh.
Nah, ini sini apa namanya? Saya contohkan ya bentuk quizisnya. Nanti tampilan kawan-kawan sebagai mahasiswa ya, seperti ini, tinggal masukkan kode gamenya atau nanti tinggal klik link yang saya share, atau ya, masukkan kode angkanya, kode gamenya. Nah ini kode gamenya yang ini 737310. Saya masukkan ke sini 7310. Gabung. Nah, ini kemudian jangan lupa nama ya, namanya atau identitasnya. Jadi harus NIM salah 121 sekian. Kemudian ya, dalam kurung nama. Jadi supaya mudah saya mencari ini jawaban punya siapa. Jadi perhatikan untuk nama kuisisnya pertama NIM, kemudian dalam kurungnya namanya. Contoh ini misalnya NIM 121 sekian. Ya, nama dalam kurung dari Sutisna. Kalau sudah pas, mulai. Jika kawan tunggu, belum bisa menjawab karena belum saya mulai. Kalau sudah bergabung, saya mulai. Nanti silakan kawan-kawan jawab. Nah, muncul di kawan-kawan nanti seperti ini tampilannya. Muncul pertanyaan. Nah, perhatikan di sini ya, di bawah ini ya. Pilih semua jawaban benar ya, ketika ada ada keterangan ini ya, pilih semua jawaban benar, maka dia bentuk pertanyaannya adalah kotak centang. Bentuk pertanyaannya atau bentuk soalnya dia adalah kotak centang. Maka al-kalimat at-taliyah allati nauha al-ismiyah, maka harus dipilih mana yang masuk dalam kategori isim dari pilihan ini. Setelah kitab Sofwan Jakarta, ya kan harusnya ini kan. Nah, kemudian tapi saya klik juga kata doroba. Doroba bukan isim kan, tapi dia ada fiil. Misal, karena kan berarti bukan jawabannya. Nanti ini dihitung salah tadi yang nomor 1. Sama juga ini kotak centang. Ya. Pilih semua jawaban benar. Ketika ada keterangan pilih semua jawaban benar, maka dia bentuk soalnya adalah kotak centang, maka jawabannya lebih daripada 1. Misalnya jawabannya yang betul, misalnya Pak Dede dengan Pak Mulis. Saya coba jawab betul kalau ini. Dengan 1 ya jawabannya. Ini soal nomor 3 dari 5. Kemudian Mas Muka Ismi Ahmad. Ini jawabannya betul. Nah, saya coba jawab betul, berarti kan sudah 2 yang betul. Kemudian kam umru Ustadzah Fatimah. Nah, saya coba jawab asal, jawabannya salah. Dan soal yang terakhir, nah kalau ini tidak ada kan tadi. Tadi juga sebelumnya soalnya tidak ada keterangan di sini pilih jawaban, maka dia bentuk soalnya pilihan ganda. Untuk min aina anta, ya, ana min Bandung, gitu kan. Jawabannya tadi saya jawabnya 3. Yang betulnya itu 3, sedangkan yang kurang tepatnya kalau selainnya 2. Nah, bisa dilihat di sini, betul kan? 3. Yang salahnya adalah 2. Tadi yang kam umru Fatimah, Ustadzah Fatimah, itu saya jawab asal salah. Dengan yang kotak centang tadi, yang masuk dalam kategori isim, ya, saya checklist juga doroba. Doroba dia bukan isim kan, maka ya, tapi saya checklist masuk dalam jawaban, ya, jadi salah. Ya, salah walaupun sudah ya, semua isimnya sudah sudah dijawab, yang masuk dalam kategori isim semuanya sudah di checklist, tapi kelebihan jawabannya salah. Karena tadi saya klik doroba juga, maka
jawabannya pun dianggap salah. Jadi harus berhati-hati dalam kotak centang. Seperti itu. Oke, itu saja. Ya, silakan kawan-kawan persiapkan untuk UTS-nya, termasuk materinya dipelajari kembali. Ya, bisa ya, dipahami dari catatan kawan-kawan, atau bisa ya, silakan buka kembali ya, penjelasan tentang materinya di YouTube saya, atau dari materi yang berbentuk PDF, silakan kawan-kawan pahami dan pelajari ya, dengan seksama sehingga ya, bisa dengan benar menjawab ujiannya. Oke, itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.